Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Archivista izin untuk mempresentasikan progres dari pengembangan text editor application yang sudah kami lakukan selama setengah semester ke belakang pada mata kuliah proyek 2 pengembangan aplikasi berbasis library. Next. Kemudian izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Wildan M. Zaki dengan 3 digit NIM terakhir 062. Lalu ada saya Muhammad Edgar Salim dengan 3 digit NIM terakhir kosong. Baik, next. Eh, Untuk pengembangan aplikasi, kami mengambil Notepad sebagai referensi, di mana ada beberapa fitur yang kami rencanakan untuk diimplementasikan. Yang pertama itu ada text input, di mana text input ini adalah bagaimana kami merekam atau memproses inputan dari keyboard untuk disimpan ke dalam buffer atau memori aplikasi, memori komputer. Lalu ada file operation, di mana file operation ini adalah bagaimana aplikasi kita itu memproses buffer jadi file storage gitu. Dari buffer jadi file atau sebaliknya. Baik. Kemudian ada cursor behavior. Cursor behavior ini adalah fitur untuk mengkondisikan posisi kursor terhadap beberapa action dan situasi atau kondisi yang diterima oleh aplikasi. Lalu ada text selection, di mana text selection itu adalah bagaimana kursor itu eh, bagaimana teks itu terhighlight. Jadi kita itu bisa memilih sebagian teks untuk di-highlight. Itu adalah text selection. Baik. Kemudian untuk beberapa fitur yang direncanakan untuk diselesaikan setelah ETS adalah diantaranya ada text edit operation termasuk copy cut paste, ada fitur undo redo, kemudian find and replace, zoom in dan zoom out, dan terakhir ada fitur word wrap. Direncanakan untuk diselesaikan setelah UTS sesuai dengan rencana pengembangan yang dikirimkan sebelumnya. Next. Nah, kemudian untuk struktur program saat ini, kami menyusun aplikasi menjadi beberapa library yang reusable, yang mana library ini menyusun beberapa fitur dari aplikasi saat ini. Untuk fitur app window itu disusun atas library main.h, app.h, sama winflex.h, dan kemudian ada GUI disusun oleh 4 library. Ada hardware input handling yang mana terdiri atas keyboard dan mouse. Kemudian fitur utama yang sudah kami selesaikan yaitu text input atau buffer tersusun atas buffer.h, cursor.h, dan selection.h. Dan terakhir ada file operation yang mana tersusun atas library fileops.h dan listen.h dengan beberapa eh, fungsi dari library yang dijelaskan pada slide saat ini. Next. Oke, ini adalah kontrak rencana pengerjaan kami yang sudah kami ajukan kepada manajer pada awal perkuliahan. Selanjutnya ada realisasi timeline pengerjaan kami. Nah, kami itu di minggu pertama sampai minggu ketiga, kami itu melakukan perencanaan, di mana kami itu melakukan eksplorisasi, terus kita ada presentasi juga di minggu ketiga, terus di minggu keempat, kami itu mulai untuk membuat UI dari aplikasi kami. Dari bikin kanvas utamanya, lalu kita menambahkan menu bar di atas untuk file operation dan lain-lain. Nah, terus lanjut ke minggu kelima. Nah, di minggu kelima ini kita masuk nih ke fitur-fitur dasar. Nah, seperti buffer management itu untuk menerima inputan dari keyboard, terus ada mouse handling di mana kita bisa nge-select, lalu lalu selanjutnya itu ada di week ke-6, di mana di week ke-6 ini kita melakukan pengembangan tahap lanjutan, yaitu untuk MVP fitur dan kita optimasi juga fitur-fitur sebelumnya yang masih belum sempurna. Nah,
Di release ke-6 ini kita itu ada penambahan shortcut, terus lalu ada penambahan eh, file operation juga. Nah, shortcut itu seperti Ctrl A untuk menselect seluruh eh, teks yang ada di dalam aplikasi. Lalu untuk file operation itu sebagaimana sebagaimana saya jelaskan di awal tadi. Baik, next. Untuk kontribusi tim dari saya sendiri, saya telah melakukan yang pertama itu melakukan penyusunan ulang aplikasi dari Canvas dengan edit operation bawaan dari Windows, yang mana awalnya itu secara Canvas itu udah jadi semua fiturnya, tapi saya susun ulang agar bisa melakukan implementasi penerapan array dua dimensi secara terpisah, tidak menggunakan edit operation bawaan. Kemudian ada menyusun kode buffer management agar bisa digunakan di berbagai mode. Kemudian menangani event dari keyboard untuk menambah atau menghapus buffer khususnya. Kemudian termasuk juga untuk menangani shortcut. Dan terakhir adalah memisahkan logic untuk kursor agar terpisah dan reusable di berbagai mode. Ya, next. Nah, ini kontribusi dari saya itu saya itu di awal-awal itu membuat entry point untuk GUI-nya. Jadi awal-awal itu saya yang membuat saya yang initialize saya yang membuat setup project awal lah dari entry point, terus canvas awal saya yang membuat. Lalu saya juga membuat mouse handling ya untuk menginput untuk menerima untuk memproses event seperti mouse klik kiri, mouse mouse saat klik kiri ditahan gitu. Terus saya juga membuat selection helper di mana sebenarnya itu selection itu sudah dibuat oleh Mas Wildan. Namun saya hanya membuat helper agar lebih mudah saja digunakan. Nah, lalu saya juga membuat logic file operation itu new, open, save, save as, dan recent file history. Kemudian untuk penerapan array dua dimensi yang telah kelompok kami implementasikan itu setidaknya ada pada dua fitur berikut. Yang pertama adalah pada buffer management atau text input, di mana array dua dimensi digunakan untuk menyimpan teks dalam bentuk baris dan juga kolom. Pada dasarnya terjadi beberapa operasi yang memengaruhi isi buffer, eh, tapi fokusan utamanya itu adalah operasi insertion dan juga deletion. Seperti misalnya terjadi operasi insertion ketika ada event keyboard input, dan terjadi deletion ketika ada keyboard input di mana tombol backspace atau edit di tombol backspace atau delete diklik. Selain itu juga ada misalnya terjadi deletion ketika misalkan ada selection terhadap teks, kemudian diklik backspace atau delete, itu juga terjadi deletion yang memengaruhi isi dari buffer. Eh, Kemudian tapi isi dari buffer pada prosesnya itu digeser dan disusun ulang agar teks itu tetap rapi, urut, dan juga sesuai dengan kondisi editing yang sedang terjadi. Next. Nah, selanjutnya itu ada recent file history. Nah, penerapan area dua dimensi pada recent file history itu berfungsi untuk menyimpan full path dari eh, file yang pernah kita simpan. Nah, kita itu nyimpan si path itu secara kolom, eh, secara baris, lalu kita itu punya list yang secara kolom. Jadi kita bisa mengakses path-path yang udah pernah kita simpan itu eh, by index, secara indexing. Baik, kemudian saya izin untuk demokan mengenai hasil dari aplikasi yang telah kami kembangkan selama setengah semester ke belakang. Baik, kami sudah ada di repo dari proyek kami yang sudah kami kembangkan dari aplikasinya. Untuk melakukan demo, kami akan ambil dari main branch terakhir.
Tapi sebelumnya perlu ada beberapa requirement pada komputer yang sudah terinstall seperti si compiler MinGW, kemudian ada CMake untuk build system dan juga Ninja sebagai build executor. Kedua ini mungkin saling berintegrasi, tapi itu harus sudah terinstall. Kemudian mungkin juga diperlukan Git untuk melakukan cloning dari repo ini, atau untuk versi cepatnya bisa juga mendapatkan file executable dari release tags yang sudah kami rilis, bisa langsung di-download. Kemudian saya coba untuk saat ini diambil dari pool branch terakhir, main branch terakhir. Nah, ini sudah saya clone, kemudian kita coba jalankan aplikasi ini. Kami sudah menambahkan beberapa batch file untuk mempermudah proses build atau compile aplikasi. Seperti kalau menginginkan versi release, mungkin bisa menjalankan perintah build release ini. Tapi ininya harus di terminal, harus ada di Command Prompt. Nanti dari script itu akan menjalankan proses compiling dari aplikasi, kemudian bisa langsung dijalankan juga. Tapi ini tuh hasil dari compile-nya akan tersimpan ke folder build release. Untuk versi release akan ada eh, file executable yang bisa dijalankan secara langsung, dan ini juga bisa langsung dijalankan dengan opsi yes. Aplikasi akan langsung dibuka dan bisa dijalankan. Baik, saya akan mendemokan salah satu fitur yang mengimplementasikan array dua dimensi, yaitu teks atau buffer management, yang mana pada buffer itu terjadi dua operasi utama, yaitu insertion dan juga deletion, yang mempertimbangkan berbagai macam kondisi. Seperti misalnya pada insertion itu ada secara algoritmanya dilakukan beberapa pengecekan terlebih dahulu untuk tidak melebihi row atau kolom, sehingga posisi dari kursornya itu harus valid. Kemudian apa yang diinputkan pada keyboard akan direkam dan disimpan ke dalam buffer. Untuk memory move ini dijalankan ketika terjadi insertion di tengah teks. Misal saya coba insert beberapa karakter, ini sudah bisa berfungsi. Enter. Kemudian ketika saya coba jalankan di depan, kursor di posisi paling awal, kemudian coba insert di tengah, itu sudah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian untuk proses deletion sendiri, pada prosesnya itu bisa di-trigger utamanya menggunakan tombol backspace atau delete pada keyboard. Bedanya itu ketika backspace terjadi, itu akan dilakukan penghapusan karakter yang ada di samping kiri kursor. Ini ketika diklik tombol backspace akan terhapus karakter yang sebelah kiri. Kemudian untuk delete itu akan terhapus karakter yang ada di sebelah kanan. Deletion juga terjadi ketika ada selection pada teks. Seperti misalnya saya select di pertengahan ini, kemudian klik backspace, akan terjadi merging row. Merging row sisa yang di bawah itu akan di merge terhadap row yang prefix mungkin yang di depan, kemudian akan di merge sehingga proses penghapusan berjalan sesuai kondisi edit yang seharusnya.
Baik, mungkin itu untuk buffer management. Pada prosesnya, karakter disimpan pada area dua dimensi dengan posisi menentukan dengan kursor sebagai acuan posisi di mana karakter itu ditambahkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada di file operation. Di mana di file operation itu ada beberapa fitur seperti new, open, dan save untuk men-save hasil ketikan kita. Oke, pertama itu dimulai dari open dulu, dari new dulu. Karena kita harus membuat sebuah file baru untuk kita save nanti. Oke, pertama kita demokan file operation new dulu. Oke, Baik, boleh diketik sesuatu Mas Yo. Nah, new itu secara kode dia itu cuma menghapus buffer eh, dan meriset step-step buffer menjadi eh, semula atau menjadi nol kembali. Selanjutnya itu udah diketik belum Mas Yo? udah. Oke, sekarang boleh di-save Mas Yo. Nah, saat pertama kali misalnya kita new terus kita eh, save karena si new file itu belum ada path atau belum ada nama filenya, maka akan otomatis men-trigger si save as itu. Ya, Coba dibuat eh, tes Mas Yo. Nah, coba boleh dicek di di foldernya Mas Yo foldernya untuk memastikan bahwa sudah tersimpan. sudah tersimpan. Nah, selanjutnya itu kita juga menambahkan confirm message gitu. Jadi kalau misalnya kita ada perubahan, coba ada perubahan Mas Yo. Nah, saat ada perubahan, lalu kita mau ke new gitu, kita belum save. Nah, akan ada sebuah confirm message di mana jika kita ketik no itu kita tidak akan save perubahan yang terjadi. Jika yes, kita akan save perubahan yang terjadi. Kalau cancel kita tidak menjadi tidak melakukan aksi itu. Nah, lalu ada recent file. Recent file itu di mana kita itu eh, menyimpan histori-histori file yang sudah pernah di-save oleh penggunanya. Coba new file terus bikin coba new new file baru Mas Yo. Terus ketik yang berbeda dari sebelumnya. Nah, boleh di-save Mas Yo. Nah, saat sudah ter-save, coba diklik lagi. Nah, akan tersimpan kayak patch baru gitu, kayak hasil patch si file yang sudah kita save tadi di atas eh, history sebelumnya. Boleh diklik Mas, salah satu yang bawahnya. Nah, saat kita klik si historinya itu akan men-open file yang menjadi recentnya sebelumnya. Sekian Mas Yo. Baik, terima kasih. Mungkin demikian demo dari aplikasi yang telah kami rancang. Dan itu juga ada beberapa fitur lain seperti edit. Untuk edit ini baru beberapa saja yang diimplementasikan seperti delete atau select all. Dan untuk fitur-fitur lainnya akan eh, untuk fitur-fitur lainnya akan diimplementasikan pada progres pengerjaan berikutnya. Mungkin demikian untuk temanya. Terima kasih. Baik, kemudian untuk lesson learn yang telah kami dapatkan selama setengah semester ke belakang, mungkin beberapa di antaranya adalah yang pertama itu memahami workflow development aplikasi secara umum,
Karena dari yang kami rasakan, sepertinya selain pada development aplikasi desktop, pada development aplikasi yang lain juga kurang lebih cara alurnya atau workflow-nya itu sama. Next. Eh, Memahami struktur dari aplikasi desktop di mana disusun dalam suatu apa entry point function yaitu winman dan menangani event yang dikirim dalam lookup apa callback yaitu di WinProc yang sudah kami buat. Oke, kemudian kami juga memahami gambaran bagaimana komputer itu menyimpan data array dalam memori, di mana pada saat pemesanan array dalam memori itu eh, dilakukan secara sekuensial pada memori, kemudian dapat menyimpan inputan tipe data tertentu seperti karakter. Terus kita juga memahami pentingnya menerapkan separation of concern yaitu menerapkan modular dalam pengembangan aplikasi di mana kita itu membuat eh, kode yang lebih clean, yaitu seperti misalnya nih kita ada fungsi-fungsi yang emang dipanggil di modul-modul itu, di modul-modul eh, bukan kayak misalnya nih kita ngeakses sebuah struct, terus kita itu ada sama-sama semua gitu. Daripada kita ngasih struct itu eh, secara eksplisit kayak di assign jadi nol, terus di assign jadi satu, kita itu buat function baru dengan parameter-parameter tertentu yang akan mengassign ke dalam struct itu. Jadi kita tinggal panggil sebuah function, satu function, dan tinggal nge-assign si parameter-parameter itu aja. Jadi kita nggak perlu manggil si struct-struct lagi. Kemudian juga memahami bagaimana wildcard pattern pada open file filter seperti menggunakan simbol arteris, di mana itu tidak hanya pada proses open file atau save open file, tapi juga bisa berfungsi pada eh, pada hal-hal serupa yang biasanya bisa yang menggunakan wildcard pattern. Terus kami juga memahami event handling seperti klik kiri mouse untuk men-highlight sebuah word atau sebuah teks yang sudah kita ketik. Baik. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.